Alhamdulillah. Bisa deh umroh. Lu nggak bisa umroh. Itu Saudi umroh. Nah, yang ngomong kemarin begitu sama gue mana ya? Tuh buzzer-buzzer yang kemarin ngomong yang Bro Midin itu mana ya? Mana ya? Mana ya? Wabarakatuh guys, kaos gue keren ya. Ini kaos bikinan anak-anak MPR ya. Ini nanti di bawah gue cantumin nomor yang bisa kalian hubungi untuk pemesanan ya. Ini dari anak-anak MPR, digunakan untuk kepentingan operasional MPR. Kalau kalian suka, nggak ada paksaan. Tuh, belakangnya tulisannya baca ada. MPR, Majelis Pemerintahan Rakyat, tetap santuy, tetap akal sehat, jangan lupa ngopi. Ya, ini kaosnya, langsung hubungi untuk pemesanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, sang youtuber receh yang tetap santuy, tetap akal sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Loh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun Anda berada. Resmi banget gue ya. Apa kabar kalian guys? Mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat tanpa kurang satu apapun, dan mudah-mudahan keadaan kalian dalam keadaan yang semangat dalam manfaat. Amin. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, mudah-mudahan itu jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah akan segera sehat. Amin ya rabbal alamin. Nggak usah terlalu bingung kalau sakit ya manusia gitu, biar aja kalau sakit manusia namanya manusia ya sakit gitu, tapi tenang aja, mau sakit mau sehat mudah-mudahan manfaat ya, mau sakit mau sehat mudah-mudahan manfaat, mau sakit mau sehat, kalau mau ketemu ajal mudah-mudahan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini ada satu konten yang mengejutkan juga ya. Alhamdulillah, kemarin kita tahunya bahwasanya kerajaan Saudi itu menghapuskan cuman masalah masker begitu ya. Ternyata enggak loh guys, ternyata ada nih ya dari akun Twitter Haramain Syarifain. Breaking news, berita utama ya. Vaccination against COVID-19 mandate to enter the Holy Mosque has been abolished for pilgrims coming from outside the kingdom. Ya, itu sudah ada terjemahannya juga. Mijinisasi COVID-19, amanat masuk dua masjid suci tidak ditiadakan bagi jemaah haji yang datang dari luar kerajaan. Jadi udah nggak ada lagi syarat sertifikat. Ayo, yang kemarin-kemarin ngomongin no, yang promitin. Lu nggak bisa haji lu, bisa nggak pakai syarat-syarat micin no. Yang lokal yang masih pakai syarat-syarat ya. No, kagak no.
Dan gua cari beritanya di media lokal kok nggak ada ya. Ternyata ada kok. Nih gue dapat beritanya. Arab Saudi cabut aturan wajib vaksinasi bagi jamaah haji dan umroh. Kita baca ya, kita baca. Ini ada di seputar tangsel.com. Seputar tangsel.pikiranrakyat.com. Ya, seputar Tangsel, pemerintah Arab Saudi mengumumkan tak lagi berlakukan aturan wajib vaksinasi bagi jamaah haji dan umroh. Alhamdulillah lah halin nikmat. Terima kasih Allah, alhamdulillah. No, yang ngomong kemarin mana itu? Hal itu menindaklanjuti aturan sebelumnya yang mengumumkan tak memberlakukan tes antigen dan PCR serta social distancing bagi semua jamaah. Alhamdulillah. Bisa deh umroh. Lu nggak bisa umroh. Itu Saudi umroh. Nah, yang ngomong kemarin begitu sama gue mana ya? Tuh buzzer-buzzer yang kemarin ngomong yang pro midin itu mana ya? Mana ya? Mana? Enak banget kopi gue hari ini ya Allah, alhamdulillah. Pengumuman tersebut diunggah melalui media sosial Haramain Info pada Kamis 10 Maret 2022. Semua jamaah sekarang dapat memasuki Arab Saudi tanpa mendaftarkan status vaksinasi mereka. Alhamdulillah, cuitan Haramain. Ayo lu. Alhamdulillah. Kemarin ada yang ngajakin gua umroh kayaknya ya. Alhamdulillah. Sebelumnya pemerintah Arab Saudi telah kembali membuka Masjidil Haram dan masjid besar utamanya untuk kunjungan ibadah dari luar negeri. Nah, gue sih jujur aja nih, kalau ada yang ngajak umroh, bukan nggak mau gue ya, bukan nggak mau. Tapi gue lebih milih duitnya aja. Kenapa? Iya, kalau umroh itu yang berangkat gue sendiri gitu. Tapi kalau duitnya itu yang ngerasain bisa orang banyak. Ya, kan cuma sunnah, gue sendiri yang wajib aja masih apa ya, belang kambingan hitungannya, belum sempurna gitu. Kita mau ngerjain yang umroh pakai buang duit segitu banyak gitu ya. Ya itu lebih baik gue bagi-bagi deh tuh. No, ya tapi ini alhamdulillah buat kalian yang umroh gitu. Nanti umroh kalian ya, yang serem itu yang di lokalan sini sayang. Pulang dari umroh ada 4 bis, 3 bis karantinanya positif semuanya, ya kan? Padahal lu naik pesawat tuh, kalau lu lu dalam pesawat negatif, di dalam pesawat itu nggak mungkin ada virus, nggak mungkin. Kenapa? Virus itu kecil di dalam pesawat itu. Kalau pesawat itu naik beberapa ribu kaki, itu tekanan udara di pesawat itu udah berubah, dan virus itu sebesar apa mau nempel itu nggak bisa nempel, kesedot sama tekanan udara. Manusia aja coba lu pecahin kaca pesawat itu kayak di film-film tuh. Manusia yang segede gini aja kalau tekanan udaranya salah ya bubar juga di dalam, apalagi cuma virus. Jadi kalau lu turun dari pesawat, setelah lu naik pesawat negatif terus turun dipositifkan, nah itu perlu dipertanyakan, itu benar apa kagak di dalam pesawat setelah turun mendarat kok bisa ada virus gitu. Tapi by the way, anyway, alhamdulillah udah nggak ada persyaratan micin. Bagi jamaah yang berkunjung ke Makkah tidak lagi diberlakukan social distancing atau jaga jarak, tetapi hanya diwajibkan menggunakan masker saat berada di ruang tertutup. Selain itu, pemerintah Arab Saudi juga menghapus syarat karantina bagi jamaah haji dan umroh. Makasih. Hanya saja pemerintah mewajibkan bagi jamaah untuk memiliki asuransi yang memberikan perlindungan karena COVID. Cuman asuransinya, ya. Hal itu sebagai keputusan bahwa pemerintah Arab Saudi tak lagi menyebut COVID-19 sebagai pandemi, tetapi endemi. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah guys ya, ini kabar yang luar biasa, kabar menggembirakan luar biasa. Artinya pemerintah Saudi sudah sadar ya tentang bagaimana keadaan pandemi ini sebenarnya. Pertanyaannya adalah pemerintah kita gimana? Jangan jadi pemerintah yang waktu Saudi pandemi, wah itu Saudi aja pandemi itu. Itu negeri kadrun itu, pandemi itu. Nanti pas endemi begini, Saudi udah endemi begini, bilang apa?
Jangan latah. Ngopi lu. Bahkan media sini banyak memberi, ini jarang loh media ini memberitakan. Media sini cuma mengatakan bahwasannya social distancing yang nggak ada, ya kan, karantina nggak ada. Hah? Enggak, sampai sertifikat vaksin tuh Saudi tidak ada, nggak perlu lagi. Ayo lu, cuman asuransi doang. Mbak Be mau umroh, mau, kepingin, tapi kalau ada uangnya enggak, lebih baik gue bagi. Dan kalau dibanding sama pemerintah Indonesia masih ada karantina ya? Oh masih ada ya? Masih ada ya? Pulang umroh kemarin, tulis di bawah ya, kalau ada pengalaman pulang umroh 4 base, masuk karantina 3 base. Kenapa? Ada duitnya lah, karantina satu orang berapa ya? Berapa karantina satu orang? Pokoknya kalau di Indonesia ini, apa yang bisa jadi susah, ngapain dipermudah? Tetap putus asa, jangan semangat. Kalau bisa susah, ngapain dijadiin mudah? Kan gitu ya? Ya, ngopi. Kalau bisa takut, tetap takut-takuti, jangan pernah berani. Ya kan? Bismillah komisaris. Oke guys, sudah gitu aja ya berita kali ini nih, breaking news banget. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan kita semangat dan mudah-mudahan pemerintah Indonesia segera ada apa? Endemi ngaku iya udah. Iya pernah salah nggak apa-apa, yang penting endemi sudah, jadi kita bisa bermobilitas dengan baik lagi Pak. Ya, dah gitu aja gue minta maaf kalau ada salah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal akum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur guys. Jangan lupa bersyukur. Makasih, alhamdulillah.